Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizky Pandawa Ilhami. Baik teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Oke lah teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di kitab Fathul Mu'in, masih di dalam bab sholat. Jadi sebelumnya itu kita sudah membahas yaitu tentang wajib kita untuk bersegera melaksanakan sholat. Kemudian kita di sini akan membahas yaitu tentang sunnah tertib dalam mengqadha sholat. Jadi kita akan mendapat kesunahan juga apabila kita mengqadha sholat ini dengan tertib. Bagaimana kelanjutannya tetap pada pembahasan kita biar kita bisa memahami bersama. Oke, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu tartibu ay faiti fayuqda sabahan qabla dhuhri wa hakadha. Dan disunnahkan ianya seorang akan tertibnya mengqadha sholat. Artinya yang luput niscaya maka wajib mengqadha subhan akan subuh qabla sebelum duhur, sebelum duhur wahakadha, dan seperti sedemikian. Maka kita ini disunatkan wasannu tartibu, kita disunatkan untuk tertib dalam mengqadha salat. Kita walaupun kita meninggalkan salat, kita dapat juga kesunahan-kesunahannya, tetapi kita harus mengetahui syarat-syarat kesunahan dari kesunahan tersebut. Maka kita disunahkan tertib dalam mengqadha salat. Seperti salat subuh, kita disunahkan mengqadha salat subuh qabla dhuhri, sebelum salat zuhur yang akan hadir. Maka di situ kita mendapat kesunahan apabila kita tertib mengqadha salat yang kita tinggalkan. Maka kita harus tertib, jadi kita akan mendapat kesunahan. Wa taqdimu ala hadhirati la yukhafu fautiha. Kita disunahkan untuk mendahulukan mengqadha salat. Jika kita itu di saat mengqadha salat tidak takut menghabiskan waktu salat yang akan hadir. Contohnya, misalkan kita tadi mengqadha salat subuh. Kita mengqadha salat subuh dengan sekira-kira, ataupun kita tidak takut di saat kita mengqadha salat subuh kita tidak menghabiskan waktu salat zuhur. Kita dapat melaksanakan salat zuhur yang akan hadir. Itu maksudnya. Jika infata bi'udrin wa in khasya futiha jama'atiha ala mu'tamadi. Jadi kita disunahkan tertib dalam mengqadha salat dengan syarat salat yang kita qadha itu bi'udrin, yaitu dengan sebab udhur. Apabila tidak dengan sebab udhur, maka kita tidak disunahkan untuk menertibkan mengqadha salat. Wa in hasya futiha jama'atiha ala mu'tamad. Dan jika kita takut untuk ketinggalan salat yang akan hadir, tetapi kita tetap disunahkan untuk tertib dalam mengqadha salat dalam pendapat mu'tamad. Oke teman-teman, jadi dalam pembahasan yang pertama ini, jadi kita itu disunahkan untuk tertib dalam mengqadha salat dengan syarat salat yang kita qadha itu teman-teman
dengan sebab odor. Nah, itulah yang pertama yang harus kita pahami dulu teman-teman. Nah, jadi kita harus memahami terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza fata bila udhrin, maka kita apabila meninggalkan sholat itu dengan sebab odor, maka fayajibu taqdimuhu alaiha, maka kita diwajibkan mendahulukan sholat yang kita tinggalkan. Nah, itu kebalikan daripada kesunahan tadi. Karena kita ini meninggalkan sholat bila udhrin, dengan tiada udhur, maka wajib kita mendahulukan terlebih dahulu sholat yang kita tinggalkan dengan tiada udhur. Amma idza khafa fautiha hadiratu bi an yaqa'a ba'dhuha. Dan adapun apabila itu kita takut di saat kita mengqadha sholat habis waktu sholat yang akan hadir. Contohnya yaitu seperti di saat kita mengqadha sholat akan sampai waktu zuhur. Kita takut akan sampai waktu zuhur. Di saat rakaat pertama masih belum sampai waktu zuhur. Kemudian di rakaat kedua itu sudah masuk salat zuhur. Maka kita walaupun di saat seperti itu kita takut sebagian waktu salat qadha kita masuk dalam salat yang kita tunaikan, tetapi itu tetap wajib kita akan mengqadha salat yang kita tinggalkan dengan tiada udhur. Mudah-mudahan teman bisa memahaminya dengan baik. Dan apabila ada kesalahan nanti tolong di komen aja di dalam kolom komentar dan ditegur. Atau apabila ada yang salah nanti kita bisa pelajari sama-sama lebih baik. Falyazimu bada'u biha. Maka jelas bagi kita untuk mengqadha salat sebelum habis waktu, wa yajibu taqdimuhu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin. Diwajibkan terlebih dahulu mengqadha salat yang kita tinggalkan dengan tiada udhur. Itu teman-teman. Contohnya Rizky meninggalkan salat subuh karena tiada udhur, ataupun Rizky meninggalkan salat subuh itu malas bangun awal subuh. Kemudian Rizky meninggalkan juga salat zuhur, tetapi meninggalkan salat zuhur itu karena udhur. Karena udhur salah satunya yaitu menafkahi keluarga. Contohnya menafkahi keluarga. Maka di saat Rizky meninggalkan salat zuhur dan salat subuh, yang mana yang diwajibkan Rizky untuk mendahulukan? Apakah Rizky diwajibkan mendahulukan salat subuh? Apa terlebih dahulu Rizky mengqadha salat zuhur? Yang diwajibkan bagi Rizky mengqadha itu salat subuh. Karena mengapa terlebih dahulu Rizky mengqadha salat subuh? Karena salat subuh yang Rizky tinggalkan itu tiada udhur. Walaupun salat zuhur itu wa in faqat tertib li annahu sunnata wa badara wajibu wa yundabu ta'khiru rawatib wajib. Dan sungguh tertib itu sunnah, dan bahwa sungguh bersegera itu wajib. Maka walaupun Rizky tidak tertib dalam mengqadha salat itu tidak apa-apa teman, karena di saat Rizky terlebih dahulu mengqadha salat subuh ataupun Rizky tidak mendahulukan ataupun tidak tertib dalam Rizky mengqadha, itu tidak apa-apa, karena hukum tertib dalam
mengqada salat itu sunnah, tetapi bersegera mengqada salat itu wajib. Maka yang kita lakukan yang wajib terlebih dahulu, baru kita laksanakan yang sunnah. Kemudian wayundabu ta'khiru rawatibi an fawaiti bi'udhrin. Jadi kita disunahkan terlebih dahulu untuk mengqada salat daripada salat rawatib dulu. Setelah kita mengqada salat yang kita tinggalkan dengan sebab udhur, kemudian baru kita melaksanakan salat rawatib. Kemudian wayajibu ta'khiruha an fawaiti bi ghairi udhrin. Kita diwajibkan terlebih dahulu mengqada salat yang kita tinggalkan dengan tiada udhur daripada kita melaksanakan salat rawatib. Pembahasan kali ini kita dapat simpulkan bahwa kesunahan-kesunahan dalam mengqada salat ada syarat-syarat tertentu. Jadi jangan kita pikir kesunahan itu semuanya sama. Apabila salat itu kita tinggalkan dengan sebab udhur, maka kita disunahkan untuk mengakhirkan salat rawatib ataupun salat sunnah. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian dari video Rizky Pandawa Ilhami. Semoga kalian paham. Rizky akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.